Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan manusia di padang mahsyar. Semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menerima pembalasan dari setiap perbuatannya, baik atau buruk. Hal ini diterangkan dalam ayat berikut, yaitu, pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit dan mereka, manusia, berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Quran Surat Ibrahim 48, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Aku adalah orang pertama yang menanyakan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ayat ini. Aku bertanya, di mana manusia ketika itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, di atas sirat, jalan yang lurus. Hadis riwayat Muslim. Sebelum saya melanjutkan kisah ini, silakan Anda tekan tanda lonceng dan subscribe di bawah ini, agar channel ini bisa lebih berkembang dan bisa memberikan yang terbaik untuk Anda semua. Terima kasih. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW berkhutbah, sesungguhnya kalian akan menemui Allah dengan berjalan kaki, tidak beralas kaki, telanjang dan berkhitan. Hadis riwayat Muslim. Pada saat yang sama manusia dikumpulkan oleh Allah Ta'ala sebagaimana hadits riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad bersabda, manusia akan dikumpulkan dalam 3 kelompok yang penuh harap dan rasa takut, 2 orang di atas 1 unta, 3 orang di atas 1 unta, dan 4 orang di atas 1 unta hingga 10 orang di atas 1 unta. Sisanya akan dikumpulkan di dalam api neraka dalam keadaan selalu bersama dimanapun mereka berada setiap siang, pagi dan sore. Hadis riwayat Muslim. Pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan tidak berkhitan. Aku bertanya, wahai Rasulullah, kalau begitu kaum wanita dan laki-laki semuanya akan saling memandang satu sama lain. Wahai Aisyah, keadaan saat itu lebih menegangkan, sehingga mereka tidak akan memandang satu sama lain. Inilah saat tak ada manusia yang dapat berpaling dari segala perbuatan yang telah kita lakukan, sehingga dalam keadaan telanjang lelaki dan wanita tak ada yang akan saling memandang karena mereka tengah dalam rasa harap dan takut akan pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat yang lain diceritakan pula, pada saat itu jarak matahari sangat dekat dengan manusia, yaitu 1 jengkal di atas kepala. Tidak dapat dibayangkan betapa panasnya saat itu. Jangankan 1 jengkal, matahari sekarang yang ribuan mil dari permukaan bumi saja sudah panas sekali, apalagi nanti di mahsyar. Pada saat itu dalam suasana yang amat panas semua manusia berlari-lari mencari bendera Rasulullah untuk berteduh. Semua manusia menginginkan agar Allah segera melakukan penghisaban amal karena sudah tidak tahan dengan panasnya matahari pas di atas kepala. Nah, hanya syafaat Rasulullah yang dapat mempercepat proses itu. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan arsinya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya semata. 1. Imam pemimpin yang adil. 2. Pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Rabb-Nya. 3. Seseorang yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid. 4. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, di mana keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. 5. Dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan lagi cantik rupawan, lalu ia mengatakan, sungguh aku takut kepada Allah. 6. Seseorang yang bersodakoh lalu merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. 7. Dan orang yang berzikir kepada Allah di waktu sunyi, lalu berlinanglah air matanya. Semoga, di padang mahsyar kita selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.